Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik. Ini bikinnya mudah banget, satu resep hasilnya banyak ya. Cocok untuk ide jualan ataupun untuk ide snack box. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, ini beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah kita cuci bersih dan direndam selama 1 jam ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, serai 1 batang sudah digeprek, santan ini kekentalan sedang 500 gram. Kemudian garam 1 sendok teh, ini diaduk-aduk. Kalau sudah rata, kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk ya sampai santannya menyusut. Nah, seperti ini sudah, matikan kompor. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja ya beras ketan yang sudah kita aron dimasukkan. Kalau sudah, ini kita kukus selama 25 menit. Selanjutnya, siapkan daging ayam filet. Ini aku pakai yang paha ya, sebanyak 500 gram yang sudah direbus dulu terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Nah, di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife dengan pisau super tajam, jadi menghaluskan jadi lebih mudah ya. Nah, seperti ini hasilnya, sisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya, siapkan 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemiri 5 buah yang sudah disangrai sebentar. Kemudian kita haluskan dengan sedikit air hingga seperti ini. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, tambahkan 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek. Ini kita tumis sampai harum ya. Nah, ini bumbunya sudah harum, masukkan daging ayam yang kita chopper tadi, tambahkan air 100 ml, santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml ya. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya, tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Kemudian ini kita aduk-aduk dan ditumis sampai kering ya. Airnya sudah benar-benar kering, matikan kompor. Ketannya juga sudah matang, matikan kompor. Sekarang siapkan loyang, ini ukuran 18 x 18 cm, sudah aku olesi minyak tipis-tipis, kemudian kita alasi daun pisang. Masukkan ketannya, ini setengah bagian aja ya. Kemudian kita ratakan dan sambil ditekan-tekan sampai rapi. Kalau sudah, ini aku keluarkan dulu. Alasi lagi pakai daun pisang, kemudian masukkan setengah bagian lagi. Sama seperti tadi, ini kita rapikan dan sambil ditekan-tekan sampai rapi ya. Kalau sudah, masukkan ayamnya, kemudian ini kita rapikan juga sambil ditekan-tekan. Nah, seperti ini sudah. Taruh ketannya di atasnya seperti ini. Nah, kita rapikan lagi sambil ditekan-tekan. Ini sudah dingin. Aku keluarkan dari loyang. Caranya seperti ini, mudah banget. Aku taruh di atas piring. Lalu ini aku akan potong menjadi 6 bagian dulu. Selanjutnya potong lagi
4 bagian, jadi menghasilkan 24 iris ya. Tapi ini disesuaikan dengan selera bunda aja, mau dipotong berapa iris disesuaikan aja. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor. Caranya seperti ini, ambil 1 iris. Lalu kita gulung. Nah, teman-teman bisa perhatikan pelan-pelan ya, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai ya. Ini sudah selesai semua, aku bungkus, boleh kalau mau langsung dimakan, atau bisa juga dibakar sebentar di atas teflon. Ini aku kasih minyak atau margarin tipis-tipis aja, kemudian kita taruh di atasnya seperti ini ya. Jadi sesuai selera aja bun, kalau mau langsung dimakan boleh dibakar sebentar seperti ini, lebih enak, lebih wangi. Nah, ini kita bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah layu seperti ini, matikan kompor ya. Nah, ini dia lemper isi ayamnya sudah jadi. Gimana bun, mudah banget ya. Jadi kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang, cukup dimasukkan ke dalam loyang, kemudian dipotong-potong, baru setelah itu dibungkus ya. Kalau mau dimakan langsung boleh, dibakar sebentar lebih mantep. Ini enak banget, recommended. Pokoknya teman-teman di rumah. Pertama, siapkan wajan, masukkan beras ketan sebanyak 500 gram. Ini sudah aku rendam selama 2 jam ya. Garam 1 sendok teh. Santan 400 ml. Ini santannya kekentalan sedang ya. Aduk-aduk, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil diaduk sampai santannya menyusut ya. Kalau sudah kering seperti ini, matikan kompor. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga beruap banyak ya. Lalu masukkan ketan yang sudah kita aron tadi. Kalau sudah, ini kita kukus ya selama 30 menit atau sampai matang. Setelah kira-kira 15 menit, ini belum matang ya, tapi kita aduk dulu supaya ketannya matang merata. Kalau sudah, kita lanjutkan mengukus sampai matang ya ketannya. Ini sudah 30 menit, ketannya sudah matang. Aku aduk-aduk dulu. Kalau sudah, ini diangkat ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, lalu aku alasi dengan daun pisang. Masukkan ketan, ini setengah bagian aja ya. Selanjutnya ini dirata-ratakan.
Supaya lebih padat dan rapih, ini aku tekannya menggunakan daun pisang ya, seperti ini. Kalau sudah, kita keluarkan dulu. Lanjut, ini loyangnya kita alasi lagi dengan daun pisang, masukkan sisa ketannya. Rata-ratakan juga. Nah, seperti ini sudah rapih dan sudah rata. Sekarang kita masukkan abon ini sebanyak 100 gram ya, atau sesuai selera. Kalau untuk jualan boleh disesuaikan, karena untuk makan sendiri ini 100 gram aku semuakan aja. Ratakan sambil sedikit ditekan supaya hasilnya nanti rapih ya. Sekarang ini kita masukkan lapisan yang pertama tadi, lalu aku tekan-tekan supaya hasilnya padat ya. Nah, seperti ini sudah rapi. Sekarang kita akan keluarkan, siapkan dulu talenan yang agak lebar. Untuk mengeluarkannya kita tarik aja ya daun pisangnya. Nah, seperti ini. Sekarang ini akan kita potong-potong supaya besarnya sama. Boleh diukur ya, atau boleh juga dikira-kira. Ini aku dikira-kira aja. Kita potong dulu bagian tengahnya sama besar. Kemudian ini akan aku bagi lagi menjadi 3 bagian yang di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kanan kita bagi lagi menjadi 3 juga ya. Nah, ini sudah. Sekarang siap untuk kita bungkus. Untuk membungkusnya siapkan daun pisang. Ini aku pakai 2 ukuran ya. Yang pertama ukuran 15 x 4 cm. Lalu ambil adonan 1 iris, kita letakkan di tengah dan dilipat seperti ini supaya kuat. Ini aku beri selotip. Kemudian ini kita lanjutkan membungkus di daun yang kedua. Ini ukuran 15 x 5 cm. Kita bungkus seperti ini. Supaya lebih cantik, ini aku beri stiker. Tapi sesuai selera ya. Kalau teman-teman nggak punya stiker kayak gini juga udah cantik. Nah, ini aku beri stiker. Hasilnya cantik banget ya. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua lempernya selesai kita bungkus ya.
Nah, ini dia lemper cantik kekiniannya sudah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 24 buah ya. Bahan-bahannya ini beras ketan 500 gram, pilih yang kualitasnya bagus ya, dicuci bersih kemudian direndam minimal 1 jam, garam setengah sendok makan, santan 350 ml, kita ambil dari setengah butir kelapa ya. Langsung aja siapkan wajan, masukkan beras ketan, garam dan santan. Ini kita masak ya dengan api sedang sambil diaduk supaya nggak gosong bagian bawahnya. Kalau santannya sudah mengering seperti ini, kompornya bisa kita matikan ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu kita masukkan ya ketan yang sudah kita aron tadi. Ini kita kukus selama 25 menit. Sambil menunggu ketannya matang, kita siapkan bahan isiannya ya. Ini ayam filet 500 gram yang sudah aku cuci bersih, direbus, kemudian disuwir-suwir kecil-kecil ya seperti ini. Selanjutnya serai, aku pakai 3 batang, daun salam 3 lembar. Ini kaldu bubuk, lada bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh. Bawang putih 2 siung, bawang merah 5 siung, gula 1 sendok makan, dan santan 150 ml ya. Bawang putih dan bawang merah sudah aku ulek hingga halus seperti ini. Lalu siapkan minyak secukupnya, masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Ditumis hingga harum ya. Kalau bumbunya sudah harum, kita masukkan ayam yang sudah disuwir tadi, serai dan daun salam. Aku masukkan gula, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Ini aku aduk. Selanjutnya aku masukkan santan, ini kita tumis ya hingga santannya meresap ke dalam daging. Kalau sudah kering seperti ini sudah bisa diangkat, lalu kita sisihkan dulu ya. Ini ketannya sudah matang juga. Aku aduk-aduk dulu ya. Selanjutnya kita bagi 2 sama rata. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah dialasi dengan daun pisang. Lalu kita masukkan ketannya setengah bagian ya. Ini diratakan. Kalau sudah rapi dan sudah rata seperti ini akan aku keluarkan dulu. Selanjutnya aku beri lagi lapisan daun pisang. Kemudian masukkan sisa dari ketan tadi ya, yang setengah bagiannya. Ini juga kita ratakan.
Kalau sudah rata dan sudah rapi seperti ini, sekarang aku akan masukkan ayam yang sudah kita tumis tadi, lalu dirata-ratakan ya. Ini sesuai selera aja, boleh disemuakan atau kalau mau disisakan juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian ketan yang satu bagian tadi kita letakkan di bagian atasnya ya, seperti ini. Selanjutnya ini aku rapi-rapikan. Kalau sudah, ini kita keluarkan, tinggal kita tarik aja ya bagian ujungnya ini daun pisangnya, kemudian diletakkan di tempat yang datar. Selanjutnya ini akan aku potong-potong, jangan lupa pisaunya diberi plastik ya, atau boleh juga diolesi dengan minyak supaya nggak lengket. Ini aku potong dua dulu sama rata, selanjutnya kita bagi tiga yang bagian ini. Cara seperti ini bertujuan supaya nanti hasil potongan kita bisa sama rata ya. Sekarang ini akan aku bungkus. Untuk lapisan pertama aku menggunakan daun pisang yang sudah kita layukan di atas kompor. Ini lebarnya sekitar 9 cm. Selanjutnya aku juga perlu tusuk gigi. Ini aku potong seperti ini ya, potong dua. Untuk membungkusnya ini aku ambil satu potong lempernya, lalu kita letakkan di atas daun seperti ini. Ini kita gulung. Lalu bagian ujungnya dilipat, sisi sebelahnya juga sama kita lipat. Untuk menguncinya kita tusuk menggunakan tusuk gigi yang sudah kita patahkan tadi. Di bagian sisi sebelahnya juga sama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini dilanjutkan hingga semuanya selesai ya. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang waktunya kita kukus ya. Siapkan kukusan, lalu masukkan lemper yang sudah kita bungkus tadi. Masukkan semua ya. Lalu ini kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini lemparnya sudah matang. Kita biarkan dulu ya hingga dingin. Sekarang aku akan membungkus lempernya bentuk kodok ya. Siapkan daun pisang ukuran 18 x 15 cm yang sudah dilayukan di atas kompor. Selanjutnya ini lempernya yang sudah kita dinginkan tadi. Ini aku buang ya tusuk giginya supaya nggak ikut tergigit. Kemudian kita letakkan di tengah seperti ini. Aku juga butuh tusuk gigi ya nanti untuk menguncinya. Lalu ini kita tarik ke kiri, yang di kiri tarik ke kanan, selanjutnya dibalik. Lalu ini aku lipat ke atas, bagian sisi kirinya kita lipat ke belakang, sisi kanannya juga kita lipat ke belakang. Selanjutnya ini aku kunci menggunakan tusuk gigi seperti ini. Bagian sisi kirinya juga ini aku lipat ke belakang, lalu naikkan ke atas seperti ini. Bagian kirinya kita lipat ke belakang, sisi kanannya juga kita lipat ke belakang.
Selanjutnya ini kita kunci menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya ini kita rapikan, aku gunting kelebihannya ini. Ini juga aku gunting. Nah, seperti ini ya hasilnya. Cantik banget ya. Ini aku ulangi sekali lagi ya. Kalian bisa ikuti pelan-pelan ya di rumah. Nah, ini dia kue lemper kita sudah jadi. Ini bentuknya cantik banget dan aku jamin ini rasanya enak, awet juga karena tadi sudah kita kukus lagi ya selama 30 menit. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Bahan-bahannya ini beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah aku rendam selama minimal 2 jam dan sudah dicuci bersih. Tambahkan garam 1 sendok teh. Santan 400 ml, ini kekentalan sedang ya, aku masukkan semua. Lalu diaduk-aduk. Hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sampai santannya menyusut ya. Setelah santannya mengering seperti ini, bisa kita angkat. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih seperti ini, lalu kita masukkan ketan yang sudah diaron tadi. Lalu kukus selama 30 menit. Setelah kira-kira 15 menit, ini aku buka dan kita aduk-aduk dulu, tapi belum matang ya. Kita aduk-aduk dulu supaya matangnya merata. Kalau sudah rata, kita kukus lagi ya sampai ketannya matang. Setelah kira-kira 30 menit, ketannya sudah matang ya. Ini aku aduk-aduk dulu. Kalau sudah, langsung aja diangkat. Siapkan loyang, ini aku pakai loyang ukuran 20 x 28 cm yang aku alasi dengan daun pisang ya supaya nggak lengket. Lalu ambil ketannya, ini setengah bagian aja. Lanjut, kita rata-ratakan.
Kalau sudah padat dan sudah rapi, ini akan aku keluarkan dari loyangnya. Mengeluarkannya seperti ini ya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 4 bagian dulu. Kalau sudah, ini aku ambil satu bagian, kita isi dengan abon. Mohon maaf ya, tadi motongnya sempat ada yang nggak keambil videonya. Jadi satu loyang ini menghasilkan 12 potong ya. Bisa disesuaikan aja dengan selera teman-teman mau sebesar apa. Kalau sudah, ini kita gulung. Nah, seperti ini hasilnya. Kita letakkan dulu di wadah. Nah, seperti ini ya. Lakukan lagi seperti tadi, ambil satu bagian. Ini aku rapi-rapikan dulu. Kalau sudah, kita beri isian abon secukupnya aja. Nah, ini sekarang akan aku bungkus menggunakan plastik bening. Untuk ukurannya disesuaikan dengan lemper yang kita pakai ya. Kalau sudah langsung digulung, lanjut ini aku beri selotip supaya nggak lepas lagi. Supaya cantik, kita tambahkan stiker. Nah, seperti ini hasilnya ya. Cantik banget, jadinya mewah ya. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua lempernya habis ya. Nah, ini dia lemper gulung isi abonnya sudah jadi. Kalau dibungkus seperti ini hasilnya jadi lebih kekinian ya, lebih mewah juga. Kalau untuk dijual bisa jadi lebih mahal juga ya. Gimana, bisa kan? Bahan-bahannya ini beras ketan 500 gram. Kalian pilih yang kualitasnya bagus ya, cuci bersih kemudian rendam selama 1 jam. Lalu kita pakai garam setengah sendok makan, santan instan 2 bungkus yang 65 ml ya, ini supaya gurih, abon sapi 100 gram dan air 200 ml ya. Langkah pertama, siapkan wajan, kemudian ketannya ini aku masukkan, tambahkan garam, air, lalu santan instannya ini aku masukkan 2 bungkus. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya.
Kalau sudah rata, ini kompornya bisa dihidupkan. Kita masak dengan api sedang sampai santannya meresap ya ke dalam ketan. Kalau sudah kering seperti ini, kompornya bisa dimatikan ya. Siapkan kukusan, ini sudah aku panaskan sebelumnya, lalu masukkan ketannya tadi. Kukus selama 25 menit atau hingga matang ya. Nah, ini sudah 25 menit. Aku aduk-aduk dulu. Kalau sudah, kompornya bisa dimatikan ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah aku beri lapisan daun pisang. Kalau kalian nggak punya daun pisang, boleh juga pakai plastik ya. Lalu kita masukkan setengah dari ketan tadi, setengah bagiannya. Ini kita ratakan. Kalau sudah rata seperti ini, akan aku tekan-tekan lagi pakai daun pisang. Tujuannya nanti agar lempar kita benar-benar padat. Kalau sudah padat seperti ini akan aku keluarkan dulu. Lalu kita pasang daun pisang lagi seperti tadi. Kita masukkan setengah bagiannya lagi. Ini dirata-ratakan lagi ya. Kalau sudah rata, ini langsung aja kita masukkan abonnya. Aku coba setengah bungkus dulu ya. Dirata-ratakan. Aku tambah lagi untuk mengisi tempat-tempat yang kosong ini. Kebetulan aku punya bawang goreng, jadi ini aku tambahkan supaya lemparnya lebih mantap ya. Tapi kalau kalian nggak mau ditambah bawang goreng juga nggak apa-apa. Kemudian ini ketan yang pertama kita taruh di sini, lalu ditekan-tekan. Sama seperti tadi, aku tekan-tekan pakai daun pisang. Kalau sudah rapi dan rata, langsung aja ini aku keluarkan dari loyang ya. Kemudian kita potong. Untuk membungkusnya aku membutuhkan plastik. Ini aku punya plastik Mambo seperti biasa, ini plastik andalan aku. Kita gunting
ujungnya seperti ini. Kalau kalian nggak punya plastik, boleh disesuaikan aja plastik yang ada di rumah, jadi ukurannya nanti disesuaikan ya. Lalu daun pisang ini sudah aku potong-potong terlebih dahulu, sudah aku taruh di kompor supaya nggak mudah sobek ya. Lalu aku ambil satu lemparnya, ini langsung aja aku putar seperti ini. Ambil satu plastik yang sudah kita potong tadi, digulung seperti ini. Agar mudah, aku menggunakan lilin. Ujungnya kita lipat. Nah, ini hati-hati ya, lumayan panas juga. Sama seperti tadi, ujung ini juga kita lipat, lalu dilemnya menggunakan lilin ya. Nah, seperti ini. Cantik banget ya hasilnya. Lakukan lagi seperti tadi ya, hingga semua lemparnya selesai kita bungkus. Nah, ini dia lempar kita sudah jadi seperti ini ya hasilnya ya, cantik banget. Langsung aja ini aku akan cicip. Kita buka dulu plastiknya. Ini cocok sekali teman-teman kalau kita ada acara, bikinnya mudah, simple ya. Rasanya ini mantap. Wah, mantap banget, kalian wajib coba ya. Bahan-bahannya ini beras ketan sebanyak 500 gram, pilih yang kualitasnya bagus ya, cuci bersih dan direndam selama 2 jam. Santan 350 ml, abon sapi ini 100 gram, garam setengah sendok makan, bawang goreng 2 sendok makan. Langsung aja siapkan wajan, masukkan beras ketan, santan, garam. Ini kita aduk. Kalau sudah tercampur rata, kompornya bisa kita hidupkan, dimasak dengan api sedang ya, sambil diaduk sampai santannya meresap. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu masukkan ketan yang sudah kita aron tadi. Dikukus selama 25 menit ya. Setelah kira-kira 15 menit, ini kita buka dulu dan diaduk. Tapi ini belum matang ya, cuma supaya matangnya lebih merata aja, kita aduk dulu dan dikukus lagi sampai matang ya.
Sudah 25 menit, ketannya sudah matang. Ini bisa kita angkat ya. Aku aduk-aduk dulu ini. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang kita alasi dengan daun pisang seperti ini. Lalu masukkan ketan, ini setengah bagian ya. Kemudian kita rata-ratakan. Kalau sudah rapi seperti ini, kita keluarkan, ditarik aja bagian ujung daun pisangnya ini. Lalu loyang yang tadi kita alasi lagi dengan daun pisang. Masukkan sisa dari ketan tadi, ini setengah bagiannya ya. Dirata-ratakan. Kalau sudah rapi, ini kita taburi dengan abon. Untuk banyaknya abon bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini aku semuakan aja. Terakhir aku taburi dengan bawang goreng. Kalau kalian nggak punya bawang goreng yang nggak dikasih juga nggak apa-apa ya, abonnya aja sudah enak kok. Selanjutnya ini ketan yang tadi kita lapisi, dirapi-rapikan. Sedikit aku tekan-tekan supaya padat. Kalau sudah, ini kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya kita tarik ya daun pisangnya. Nah, seperti ini, mudah ya. Sekarang ini akan aku potong-potong menjadi 24 bagian. Kalau kalian mau sama persis, bisa diukur ya pakai mistar, tapi kalau aku nih dikira-kira aja seperti ini karena bukan untuk jualan. Tapi kalau untuk jualan sebaiknya diukur pakai penggaris ya, supaya besar kecilnya sama persis. Kalau aku seperti ini aja cukup. Siapkan daun pisang, untuk ukurannya disesuaikan dengan potongan lemper kalian ya. Lalu ini dibungkus. Supaya nggak bergerak, aku beri lem. Lakukan dulu ya hingga selesai. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang akan kita hias untuk bungkusan pitanya ya. Untuk caranya bisa kalian perhatikan. Ini nanti bisa diikuti pelan-pelan ya di rumah. Untuk hiasannya aku hanya menggunakan kertas aja. Ini kertas HPS yang aku potong-potong. Lalu di bagian ujungnya diberi selotip. Nah, seperti ini. Cantik ya. Lakukan lagi sampai selesai.
Nah ini dia lemper isi abon kita sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Cocok sekali untuk kita hidangkan saat ada tamu, saat ada hajatan, atau untuk hantaran. Snack box juga oke ya. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.